Nah, jadi kenapa kemudian teman-teman itu penting banget belajar bikin introduction yang baik. Introduction yang baik itu nggak cuma teplok-teplok, tempel-tempel kayak gitu, tapi juga ada sesuatu hal yang kita kerjakan dengan baik di situ. Gitu. Oke. Sebelumnya nanti mohon maaf mungkin kalau teman-teman ada yang udah pernah ikut pelatihan saya di tempat lain kok kontennya hampir sama Kak. Iya karena mostly Tor itu juga hampir sama, jadi materi saya juga hampir sama karena otak saya juga belum ganti ya gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang udah pernah ikut pelatihan di tempat lain mungkin akan mirip gitu. Cuman biasanya saya setiap habis ngisi itu kayak saya ada tambahan seterusnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada yang lihat kayak template-nya udah pernah lihat nih Kak pengetahuan saya kayak gitu, atau mungkin ada yang pernah merasa kayak ini kok omongannya sama gitu ya, emang saya biasanya sama gitu. Disclaimer-nya kayak gitu. Oke, nah nanti hari ini kita akan membahas 3 pembahasan besar. Yang pertama adalah komponen pendahuluan, kemudian tips menyusun pendahuluan, dan yang ketiga adalah menulis abstrak. Saya bagi jadi 3 kayak gitu. Nah, oke. Sebelum kemudian ini ada satu bahasan yang kalau nggak salah saya belum nulis ke dalam PPT tapi ada gitu di dalam karya teman-teman, itu adalah motivasi kenapa kita tuh harus menulis kayak gitu ya. Tadi sempatnya udah disinggung juga ya bahwa untuk apa namanya ya ini adalah sebuah pekerjaan keabadian begitu. Ini ada sebuah pekerjaan keabadian. Ini adalah tadi dari Bu Fitrianti ya kalau nggak salah namanya. Maaf bukan salah. Itu juga untuk mengasah pikiran kritis kita dan kemudian logis, dan saya sepenuhnya sepakat dengan hal itu. Jadi saya mau cerita sedikit, tapi ini agak bukan penelitian sih. Saya itu kan masuk di FOSE itu tahun 2019 ya, waktu saya masih semester 5 presaan kayak gitu. Nah, waktu itu kita proyek pertamanya adalah membuat buku sakti. Teman-teman mungkin kalau ada yang sudah pernah download buku sakti FOSE 2019 ya, Deadline buku sakti FOSE 2019, dan mungkin udah terdistribusi. Kalau teman-teman ada yang kemarin ikut Olimpiade Temilnas, kemungkinan besar teman-teman belajar dari sana gitu. Nah, pada suatu hari ya saya tuh waktu itu diminta untuk nulis gitu kan. Saya kan background-nya itu ekonominya konvensional gitu. Jadi kalau bagian motivasi ini saya ngobrol aja. Nah, saya tuh kan latar belakangnya ilmu ekonomi ya, bukan ilmu ekonomi Islam. Saya belajar ekonomi Islam dari mana ya? Cuma dari SEF sama dari FOSE gitu. Ada sih mata kuliah tapi cuma 1 semester doang kayak gitu. Nah, jadi saya nggak punya core ekis yang kuat kayak gitu. Akhirnya waktu itu saya pas bagi-bagi materi kayak gitu ya, itu saya ngambil yang namanya metode riset ekonomi Islam, kalau saya nggak salah, di salah satu subbabnya kayak gitu. Ada satu lagi tapi saya lupa apa, perbandingan sistem ilmu ekonomi kalau nggak salah. Ya kayak gitu, perbandingan sistem ilmu ekonomi. Kenapa saya ngambil itu? Karena bisa saya banding-bandingin sama konvensi itu. Itu aja motivasinya. Nah, terus waktu itu saya singkat cerita, waktu itu saya ngerjakannya itu kayak sambil apa sih, sambil batin, sambil kalau bahasanya orang Jawa tuh sambil gremeng kayak gitu. Gremeng gimana ya, sambil mengeluh, menggerutu kayak gitulah ceritanya. Halah, saya tuh nulis panjang-panjang gini siapa sih yang baca kayak gitu. Saya waktu itu punya argumen seperti itu. Saya tuh nulis panjang-panjang gini emang ada yang baca. Kemudian udah waktu itu saya tinggalkan, saya tumpuk ke kolektornya gitu ya, yang in charge. Terus habis itu setelah publish, saya tiba-tiba di-chat oleh seseorang. Jadi setelah di bagian, mungkin kalau teman-teman nanti baca kitab sakti, di hampir setiap akhir subbab itu ada nomor dari teman-teman Bapaknas Keilmuan tahun lalu. Nah, waktu itu saya tiba-tiba di-chat sama orang, dan orang itu mengklarifikasi. Maksudnya, Kak, saya udah baca, tapi saya nggak paham bagian sini. Kakak bisa tolong jelaskan nggak? Di situ, apa yang saya rasakan? Saya merasa bahwa tulisan saya berguna. Kayak gitu. Tulisan saya tuh ada yang baca. Jadi, teman-teman, jangan pernah kemudian underestimate bahwa jangan pernah berpikir seperti apa yang saya pikirkan. Saya waktu itu pikir bahwa udahlah saya nulis tuh siapa sih yang akan baca gitu. Tapi ketika teman-teman menulis, percayalah bahwa ini tuh bisa akan bermanfaat buat orang lain. Nah, maka efeknya apa kalau teman-teman punya mindset seperti itu? Maka mindset teman-teman adalah menulis sesuatu itu untuk dibaca, bukan menulis sesuatu untuk dibuat gitu. Kayak teman-teman masak. Teman-teman masak itu kalau saya tanya apakah garamnya itu harus 2 sendok atau makanannya harus asinnya pas gitu. Maka jawabannya kan yang kedua pasti, yang enak dimakan gitu. Kalau yang enak dimakan garamnya 3,
garamnya 3 sendok, ya harusnya 3 sendok. Kalau misalnya 1 sendok aja udah enak, ya berarti 1 sendok. Gitu. Jadi itulah yang namanya nulis. Gitu. Nulis itu kayak masak. Kita itu menghadirkan sesuatu untuk pembaca. Kayak gitu. Kalau pembaca nggak bisa nangkep, kalau pembaca nggak bisa ngerti, buat apa teman-teman nulis. Kayak gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa saya terjemahkan gitu dari pekerjaan keabadian yang dimaksud itu sebenarnya seperti apa. Nah, kayak gitulah. Bayangkan ketika teman-teman menulis sesuatu, buat penelitian, terus habis itu ternyata itu tuh bisa mengetuk mengetuk pintu apa ya? Mengetuk pintu rekomendasi, mengetuk pintu khazanah keilmuan orang lain kayak gitu. Itu kan kemudian luar biasa ya, yang menjadi apa ya? Menjadi kalau kita pakai perspektif Islam, ya itu menjadi salah satu alasan kita punya amal yang kemudian terus-menerus mengalir kayak gitu. Nah, salah satu apa namanya? Salah satu medianya gitu, satu wasilahnya adalah lewat penelitian kayak gitu. Nah, jadi kita pun gitu ya sebagai orang Muslim kayak gitu ya, oleh orang Muslim kita itu kemudian juga harus penting gitu menjadi seorang peneliti, seorang cendekiawan. Gitu. Teman-teman boleh kemudian belajar. Zaman dulu ada sejarawan Muslim, ada ilmuwan Muslim yang seperti ini, kemudian ilmunya diklaim oleh orang Barat dan lain sebagainya, boleh gitu, nggak apa-apa. Tapi kemudian kita juga tidak boleh bahasanya terjebak di masa lalu ya. Tapi terus kita di hari ini tidak memproduksi apa-apa gitu. Tapi kita kemudian yang ada di hari ini gitu ya, orang-orang yang Muslim gitu, kemudian juga yuk kita harus bisa jadi peneliti yang hebat gitu. Kita harus bisa punya daya kritis yang baik, daya nalar yang baik untuk melakukan penelitian. Gitu. Kemarin beberapa waktu yang lalu kayak Republika kalau saya nggak salah itu bikin post bagus banget. Kita melihat capaian ilmuwan-ilmuwan Muslim masa kini gitu. Saya keren banget ini, kayak jarang sekali ada hal yang diekspos gitu kan. Seringnya yang diekspos adalah sejarahnya gitu ya. Nah, maka harapan saya gitu ya, semua teman-teman yang ada di forum ini gitu itu juga suatu hari gitu ya bisa kemudian ada yang menjadi peneliti, ada mungkin yang mungkin di ranah kebijakan gitu, tapi mempunyai framework yang baik dari melakukan penelitian gitu. Oke, nah di sini kita akan masuk ke yang pertama, gitu ya, karena tadi cerita nabi-nabinya udah selesai. Gitu. Ini kita akan masuk ke komponen yang pertama, itu adalah pendahuluan ya. Kalau introduction, saya selalu sukanya itu reverse ya ke paper ya, maksudnya bukan terlalu yang apa namanya rigid kayak karya tulis ilmiah itu menurut saya formatnya cukup rigid dan kadang-kadang diulang-ulang kayak gitu. Nah, kalau saya sukanya intinya adalah komponennya apa aja. Nah, nanti kalau teman-teman udah tahu komponen utamanya, nanti kalau formatnya diminta sama panitia macam-macam kayak gitu diganti-ganti rigid seperti apa itu teman-teman bisa menyesuaikan. Tapi ini adalah yang saya sampaikan adalah inti-intinya. Yang pertama adalah latar belakang kayak gitu. Nah, ini yang kemudian sering terjadi mispersepsi kayak gitu. Ketika teman-teman nulis latar belakang, itu yang sering saya temui adalah yuk dicicil nulis latar belakangnya sehari jadi. Nah, nah ini menurut saya cukup cukup annoying ya, cukup annoying apa namanya orang yang bilang seperti ini gitu bahwa sehari jadi kayak gini gitu. Seolah-olah latar belakang itu adalah tulisan-tulisan kosong, maksudnya tulisan-tulisan yang intinya yang penting panjang gitu. Di awal itu terlihat kalau kita bisa nulis. Padahal enggak, latar belakang itu adalah cerita bagaimana yang ada di belakang halaman itu terjadi. Kayak gitu. Maksudnya apa gitu ya. Nah, latar belakang itu adalah penjelasan terkait masalahnya. Kenapa kok kamu buat itu? Kenapa kok penelitianmu ada 30 halaman sampai panjang? Itu apa yang terjadi gitu. Apa yang membuat itu tuh perlu ditulis 30 halaman di belakangnya. Gitu. Kalau ini nggak clear, nggak bagus, itu sama aja kalau menurut saya secara pribadi 30 halaman di belakangnya tidak ada artinya gitu. Nah, kalau nggak ada masalahnya ngapain kemudian kamu melakukan penelitian gitu. Nah, maka yang pertama adalah teman-teman harus bisa menjelaskan what-nya gitu. Permasalahan apa yang sedang terjadi, permasalahan apa yang ingin diselesaikan oleh penelitian kamu. Nah, itu penelitian kamu itu apa, pengen nyelesain masalah apa. Kemudian yang kedua, ini yang paling nyebelin ya. Mengapa sih kok penelitian Anda itu penting? Kalau teman-teman tahu ketua Kampus Pak Akbar, waktu itu Pak Akbar itu pernah menguji salah satu mahasiswanya, terus habis itu mahasiswanya bilang, Pak saya mau meneliti tentang aku lupa apa, tapi intinya kayak mungkin misalnya let's say kemiskinan gitu, saya mau meneliti tentang kemiskinan di suatu daerah gitu. Nah terus habis itu
tanyain, kenapa kok kamu milih daerah itu? Gitu. Kemudian si mahasiswa menjawab, karena saya dari situ Pak, gitu. Terus habis itu bapaknya langsung bilang, oh gitu, jadi karena kamu dari situ kamu tertarik? Iya, tapi saya nggak tertarik, kayak gitu. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya ketika teman-teman milih gitu ya, bahkan teman-teman misal nih mau ngelakuin penelitian di Indonesia. Nah, maka teman-teman harus bisa menjelaskan why Indonesia gitu. Kenapa kok di sini? Apalagi kalau teman-teman ada yang suka banget bikin penelitian yang spesifik-spesifik di kabupaten ini, di kecamatan ini gitu. Jangan sampai justifikasi kalian milih kabupaten karena UPI ini di sini Mbak gitu tempatnya gitu. Wah, jangan gitu. Karena saya lahir di sini, karena eyang saya itu merintis padepokan di sini, atau nggak masuk akal gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus kemudian misal teman-teman ngomong masalah kemiskinan gitu. Nah, kemudian ngopo kok misal let's say saya nggak rasis ya, tapi saya ngambil contoh aja sembarangan gitu. Misalnya kabupatennya Ciamis gitu. Nah, kenapa kok kemudian kamu ngambil kemiskinan di Kabupaten Ciamis? Misal kemiskinan Kabupaten Ciamis itu selama 30 tahun terakhir itu angkanya naik terus kayak gitu. Angkanya naik terus kemiskinannya. Tapi di lain sisi misalnya daerah-daerah penyangga di Kabupaten Ciamis itu kemiskinannya relatif trennya menurun kayak gitu. Nah, itu ada sebuah cerita di mana itu penting gitu. Oh, kamu milih terkait kemiskinan di Ciamis, alasannya kenapa? Alasannya karena dia itu bukan daerah yang cukup anomali di antara daerah-daerah penyangga lainnya. Nah, itu yang kemudian menjawab poin kedua gitu. Bahkan pemilihan tempat, kenapa kamu mau di Indonesia, kenapa kamu di Ciamis, kenapa kamu di kecamatan ini dan seterusnya, itu harus jelas alasannya, bukan karena teman-teman dari sana gitu. Teman-teman tertarik tapi saya tidak kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian teman-teman harus bilang kenapa kok ini penting gitu. Kenapa kok isu ini penting? Kenapa kok kemiskinan itu perlu diteliti? Kenapa kok kalau kemiskinan ini nggak diteliti menjadi sebuah masalah? Kayak gitu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apakah penelitian Anda itu relevan dengan permasalahan yang terjadi, gitu ya. Ini sering terjadi di mana teman-teman kalau bikin paper-paper yang sifatnya inovasi kayak gitu. Itu biasanya nanti kadang-kadang penelitiannya tidak relevan dengan permasalahannya. Maksudnya gimana? Maksudnya penelitiannya itu kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya ngomong A, penelitiannya ngomong E kayak gitu. Cuman digabung-gabungin kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Yang benar adalah even kamu melakukan penelitian inovasi kamu itu menjawab sebuah penelitian kayak gitu. Menjawab sebuah permasalahan kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gap apa yang Anda temukan dari literatur sebelumnya kayak gitu. Saya ini bahas gap sendiri. Nah, gap ini kemudian nanti akan saya bahas secara khusus sendiri kayak gitu karena ini cukup sulit ya. Jadi ketika teman-teman start sebuah penelitian menemukan gap itu saya akui adalah sebuah hal yang cukup sulit kayak gitu. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut di sini. Nah, jadi research gap itu merupakan kekosongan gitu, atau kontradiksi dari beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Nah, ini yang kemudian susah dapatnya gitu. Dari mana sih Kak kita itu dapat research gap-nya? Dari baca. Gitu. Jadi teman-teman ketika sudah ingin concern di suatu topik, maka step pertama adalah mengikuti perkembangan dari topik tersebut. Teman-teman mau bahas kemiskinan tadi saya bilang dari awal, misalnya kemiskinan, ya udah teman-teman harus tahu penelitian terkait poverty itu di Indonesia itu sampai mana. Jangan kemudian buka penelitian tahun 90. Wah, itu udah outdated banget itu. Udah zaman saya belum lahir kan kayak gitu. Nah, teman-teman ketika kemudian mau cari research gap itu ikuti tema teman-teman, kemudian kalau teknis banget di sekolah teman-teman bisa filter di tahun 10 tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang dari 2021 ya dari 2011 atau 2012 kayak gitu. Jangan kemudian teman-teman mundur dari situ. Pakai 2008, 2080 kayak gitu. Jangan kemudian menggunakan penelitian yang terlalu outdated kayak gitu. Dan kemudian bilang gitu ya, nemu penelitian tahun 98 dan akhirnya bilang ini Kak saya nemu gapnya, jadi di sini dia masih punya limitasi. Dia tahun 98 menjadi gap, bisa jadi sudah diselesaikan di tahun 2008. 2018 sudah diperlengkap lagi, dan di 2021 yang kamu tawarkan ternyata sudah selesai di tahun 2000. Itu bisa sekali terjadi, karena riset sosial adalah riset yang sangat dinamis. Nah, jadi teman-teman ketika mau mencari research gap adalah harus tahu dulu di topik teman-teman itu penelitian sudah sampai mana. Nah,
ketika penelitiannya itu sudah sampai mana, baca secara sekilas gitu, temukan yang namanya kekosongan atau kontradiksi. Saya kasih ilustrasi yang gampang kayak gitu ya. Yang pertama adalah dari beberapa literatur terdahulu sudah ditemukan bahwa semua kambing itu kakinya 4. Akan tetapi belum ada yang meneliti bentuk kakinya kambing. Gitu. Jadi semua itu menelitinya kakinya 4, gitu. Kakinya ada yang 3, kakinya 5 gitu. Nah, terus itu belum ada yang pernah bilang gitu. Kalau kakinya 4 itu dia kakinya kotak apa kakinya bulat. Kalau misal kakinya 5 nanti dia kakinya kotak apa kaki segitiga dan seterusnya gitu. Agak random sih memang contohnya, tapi contohnya kayak gitu. Jadi adalah teman-teman harus kemudian menemukan apa yang belum pernah diteliti tapi ada di ranah itu. Gitu. Jadi masih di satu bahasan yang sama tapi apa sih yang belum kemudian diteliti. Kemudian yang kedua, itu adalah dari beberapa literatur terdahulu, sebagian itu berpendapat bahwa kaki kambing itu pasti kakinya 4. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa kambing itu minimal kakinya 4. Jadi boleh 5, 6, dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini kemudian menghadirkan penelitian untuk membuktikan apakah kambing itu pasti 4 atau minimal 4 dengan metode yang baru atau mungkin dengan validitas proses memvalidasi yang lain dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa juga mendefinisikan gap itu sebagai sesuatu hal yang berbeda. Gitu. Sebagian peneliti itu setuju seperti ini, sebagian lain itu tidak setuju. Kayak gitu juga bisa. Gitu. Nah, mencari ini yang cukup susah gitu. Kenapa? Karena teman-teman sekali lagi saya bilang harus baca gitu, harus mengikuti topiknya. Teman-teman misal mau ngomongin terkait e-commerce gitu. Teman-teman membuat e-commerce itu kan e-commerce sangat dinamis gitu ya. E-commerce itu saya yakin dia jurnal-jurnal akan sangat baru banyak gitu. Nah, teman-teman nggak boleh kemudian meneliti e-commerce kok referensinya ya bukan referensi sih yang diacu untuk mencari gap itu selesaikan. Oke, terus nah yang selanjutnya itu adalah pertanyaan penelitian atau research question. Nah, ketika teman-teman bikin research question kayak gitu ya, teman-teman itu bayangkan gitu seperti halnya teman-teman itu sedang membuat anak panah, sedang menarik. Sorry. Nah, teman-teman itu sedang menentukan bentar ya, laptop rewel. Nah, teman-teman itu sudah menentukan targetnya. Teman-teman itu mau bidik sapi, mau bidik kambing, apa bidik onta, kayak gitu. Kak, ini saya mau meneliti terkait sapi, onta, kambing. Nah, ini yang kadang-kadang itu kemudian muluk-muluk. Kayak gitu. Ketika teman-teman nentuin pertanyaan penelitian, kayak gitu ya, itu pastikan yang ditanyakan itu dijawab. Satu. Yang kedua, ketika teman-teman nentuin pertanyaan penelitian, ketika teman-teman nentuin research question atau pertanyaan penelitian, itu tidak berarti semua yang ada di dalam situ itu harus ditanyakan. Literatur reviewnya kemudian pertanyaan penelitian apa, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, nanti kan dijawab Kak di bagian metode, enggak gitu. Jadi yang namanya research question itu adalah target utama yang pengen kamu selesaikan, itu apa gitu. Itu adalah pertanyaan penelitian. Nah, common mistake-nya atau kesalahan umumnya itu biasanya pertanyaan penelitian itu terlalu banyak, kayak gitu, terlalu banyak, terlalu muluk-muluk, terlalu ingin menyelesaikan permasalahan sedunia akhirat, gitu. Padahal nggak mungkin, gitu ya. Nah, itu yang kemudian teman-teman perlu perhatikan. Gitu. Teman-teman pun perlu pede, gitu. Ketika teman-teman punya penelitian, research question-nya kok cuma 1, research question-nya cuma 2, nggak apa-apa, Kak, nggak masalah banget. Saya kalau suruh mereview, saya senang, teman-teman penelitiannya pertanyaannya cuma 1, karena saya yakin itu lebih fokus, gitu. Daripada teman-teman punya pertanyaan penelitian 7 gitu, kayak ngapain kamu buat pertanyaan penelitian 7 gitu ya. Nah, saya pernah gitu pada suatu waktu saya lomba gitu, kemudian ada yang propose pertanyaan penelitian itu sekitar 7 atau 8 gitu. Kemudian jurinya dengan entengnya bilang, Mas, ini jenengan mau coba bahasa Jawa, Mas ini Anda mau lomba apa mau disertasi, soalnya kok pertanyaannya banyak banget. Jadi kalau teman-teman sekarang di level S1, teman-teman pertanyaan penelitian 1 atau 2 pun nggak masalah. Gitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak dan akhirnya malah nggak kejawab di akhir kayak gitu. Itu yang pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu dibaginya biasanya jadi 2 berdasarkan pendekatannya. Yang pertama itu adalah kuantitatif. Kuantitatif itu nanti biasanya pertanyaannya itu menggunakan apakah, gitu ya. Apakah dia berpengaruh terhadap ini. Gitu.
apakah konsumsi teh manis itu berpengaruh terhadap kecerdasan otak gitu. Apakah ini berpengaruh terhadap ini kayak gitu, atau bisa apa juga bisa sih. Jadi misalnya kayak apa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan otak, apa makanan-makanan, apa jenis-jenis makanan yang mempengaruhi kecerdasan otak, itu juga bisa apakah atau apa gitu. Nah, itu contohnya kalau kuantitatif. Tapi kalau kemudian kita bicara kualitatif, itu biasanya pakai mengapa dan bagaimana kayak gitu. Nah, misalnya nih kayak minta tulis di sini kayak mengapa murid SD Negeri 3 lebih suka membolos pada saat PJJ. Kenapa? Kenapa kok ini jadi kualitatif gitu? Karena kualitatif itu akan bicara dengan bercerita. Dia akan storytelling sifatnya. Nah, ketika teman-teman akan storytelling, bisa menjelaskan alasan secara komprehensif, bisa kemudian menjelaskan transmisinya, bisa menjelaskan ceritanya, a whole story, bagaimana ini bisa terjadi. Nah, itu kemudian pertanyaan penelitian kita itu adalah mengapa dan bagaimana. Kemudian muncul nih pertanyaan, ya Pak, sekarang kalau misal saya pakai kuantitatif, nah tapi nanti di akhir itu kan saya juga menjelaskan, saya interpretasi. Teman-teman ketika bicara penelitian kuantitatif, tentu kita akan menginterpretasi hasil juga. Teman-teman meregresi, teman-teman bikin statistik deskriptif, pasti ada penjelasannya. Tapi yang namanya penjelasan itu tidak sama dengan teman-teman menguraikan masalah secara deskriptif seperti halnya teman-teman menjalankan riset kualitatif gitu. Kecuali teman-teman habis bikin riset kuantitatif, udah habis meregresi, habis ngitung macam-macam, selanjutnya teman-teman itu interview, teman-teman FGD supaya memvalidasi hasil dari apa yang sudah teman-teman regresi. Nah, itu baru kemudian metodenya itu mix gitu, method kayak gitu. Kalau teman-teman habis meregresi, kemudian teman-teman interpretasi, teman-teman nggak boleh kemudian nulis pertanyaan penelitiannya ada mengapa dan bagaimana. Karena apa? Karena teman-teman itu hasil dari regresinya itu masih bahasa ECMAT itu kayak masih terisolasi gampangnya, masih banyak yang asumsinya teoris paribus kan teoris paribus ya, semua yang lain dianggap tetap gitu. Jadi tidak boleh kok terus habis itu saya habis ngeregresi saya interpretasi Kak, berarti di bagian pertanyaan penelitiannya ada mengapanya gitu. Itu tidak bisa kayak gitu karena banyak hal yang terisolasi, banyak yang diasumsikan tetap gitu. Seperti itu ya teman-teman ketika menentukan pertanyaan penelitian. Jadi di konkret nggak usah terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya itu adalah novelty. Gitu, ya. Novelty itu adalah merupakan kebaruan dari penelitian yang merupakan ekstensi dari studi sebelumnya. Novelty itu biasanya jawaban dari research gap yang ya, sudah kita temukan sebelumnya, tapi juga bisa jadi enggak. Misal nih teman-teman, apa sih yang banyak nih? Indomie ya tadi yang menarik ya, merek yang mendunia. Gitu. Nah, teman-teman ketika Indomie itu kemudian buka ada Indomie hype habis, terus habis itu muncul lagi nanti Indomie jumbo kayak gitu. Nah kemudian kan yang jadi pertanyaan konsumen pertama adalah kenapa kok ada jumbo? Apakah ukurannya lebih besar? Kemudian misal hype habis, apa yang kemudian berbeda dari Indomie goreng biasa? Apa yang membedakan dari Indomie goreng pedas? Sama, teman-teman ketika ngomongin novelty penelitian adalah teman-teman harus bisa menjawab hal itu. Teman-teman harus bisa menjawab mengapa, apa sih yang kemudian kamu tawarkan dan sebelumnya itu nggak ada. Apakah datanya frame-nya lebih panjang, apakah bisa menyelesaikan gap yang seperti saya jelaskan tadi, apakah penelitian ini belum pernah dilakukan di Indonesia padahal relevan dilakukan di Indonesia, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus punya penjelasan mengapa kok ini itu baru, mengapa kok ini itu menarik, mengapa kok ini itu belum, apa yang membuat ini itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke. Nah, terus ini tujuan penelitian. Nah, ini sebenarnya secara sederhana, gampang-gampangannya gitu ya, itu adalah jawaban dari research gap-nya. Jadi kalau misal research gap itu research question itu bentuknya pertanyaan. Kalau di research gap, jadi kalau research question itu bentuknya pertanyaan, kalau tujuan penelitian itu dia bentuknya adalah mengetahui, menganalisis, menginterpretasi, kayak gitu-gitulah. Intinya cuma kayak gitu perbedaannya, hanya di situ. Jadi misal tadi saya contohin
Mengapa murid SD negeri 3 lebih suka membahas fiksi? Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan pada anak pada masa yang akan datang? Terus habis itu tujuan penelitiannya udah kayak mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan anak pada masa yang akan datang. Menganalisis motif murid SD negeri 3 yang lebih suka menjelas pada saat pembelajaran jarak jauh. Gitu. Jadi intinya adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Bukan jawaban sih, kayak parafrase dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Udah nah, apa kesleo lidah ini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana kita menulis pendahuluan. Jadi kan saya sudah baca panjang lebar terkait ini ya komponen-komponennya. Terus gimana kemudian cara konkretnya kita nyusun pendahuluan yang bagus. Gitu. Yang pertama adalah kenali penelitian Anda dengan baik. Meliputi masalah yang mendasarinya apa, tujuan yang ingin dicapai, dan seterusnya. Saya secara personal sangat merekomendasikan teman-teman ketika membuat penelitian, teman-teman harus suka dengan topiknya. Ini tidak wajib, tapi sangat saya anjurkan, sangat saya sarankan. Kalau teman-teman udah enggak suka dengan topiknya, gitu. Misal teman-teman anak manajemen, kemudian teman-teman itu selama kuliah sebelum bikin penelitian itu selalu sukanya bagian pemasaran. Terus ketika mau skripsi tiba-tiba manajemen keuangan. Nah itu saya yakin teman-teman nggak akan enjoy gitu kalau teman-teman tiba-tiba melakukan sebuah penelitian yang sebelum-sebelumnya teman-teman lihat manajemen keuangan aja udah pengen nampar rasanya. Nah, itu jangan dilakukan kalau menurut saya gitu. Jadi ini tidak 100% benar gitu, tapi saya sangat-sangat menganjurkan. Kenapa? Karena penelitian itu adalah proses yang panjang. Teman-teman nggak bisa melakukan penelitian hanya 1-2 hari. Teman-teman proses yang panjang, dan ketika teman-teman nggak suka, teman-teman nggak nyaman, ya udah gitu. Pasti akan kemudian berhenti di tengah, menemui kesulitan di tengah, demotivasi, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman memang punya suatu topik yang teman-teman ketika belajar dia secara konseptual teman-teman happy, teman-teman merasa ada jalan ninja di situ, teman-teman merasa ada panggilan hati di situ, seriusin gitu, seriusin. Ketika kemudian teman-teman merasa bahwa ada ketertarikan untuk mempelajari terlebih lanjut, diteliti sekalian. Gitu. Jadi jangan kemudian punya sebuah topik yang dalam tanda petik dipaksakan. Makanya saya kenapa kok kemudian saya bilang kenali gitu ya. Dikenali dulu. Teman-teman harus tahu dulu masalah topiknya teman-teman. Ini teman-teman ngerti enggak gitu. Teman-teman ngomongin jumlah uang beredar, teman-teman ngerti maksudnya jumlah uang beredar apa itu gitu. Apa kemudian bedanya M1 dan M2? Uang beredar dalam arti sempit gitu dan seterusnya, teman-teman harus tahu masalah itu. Nah, jadi jangan sampai ketika kita memilih sesuatu kemudian kita jangan sampai dihindari bahwa teman-teman ketika memilih sesuatu itu teman-teman nggak happy di situ, karena sekali lagi bahwa ini adalah proses yang panjang. Ketika teman-teman nggak happy ya udah gitu. Alasan kalau teman-teman biasanya bukan teman-teman, orang-orang kadang-kadang ada yang tanya gitu ya ke saya gitu, kenapa kok kemudian Mbak Pansa lulusnya bisa cepat tapi skripsinya nggak ngawur kayak gitu. Nah kan di CV saya tadi sempat ada apa judul saya, kalau teman-teman baca judulnya ya kayaknya teman-teman itu less likely sih saya membuatnya secara ngawur gitu ya. Tapi saya melakukannya 8 bulan ya, 8 atau 7 bulan kayak gitu. Dan itu hitungannya kan ya cukup ini ya, cukup tidak terlalu lama. Nanti kalau cukup cepat saya sombong kan, nanti amit-amit ya Allah jangan gitu ya. Nah tapi saya cuma pengen cerita gitu ya, kenapa kok itu bisa terjadi, karena saya suka sama namanya development economics sejak saya pertama kali bersentuhan. Saya pernah dapat B- di development economics 2, saya masih jujur hal itu gitu ya. Sampai sekarang kalau teman-teman cek transkrip saya itu saya ekonomi pembangunan 2 saya dapat B-, walaupun saya juga nggak tahu dosa saya di mana tiba-tiba dapat B-. Tapi saya suka, tapi saya senang dengan isu itu, tapi saya pengen belajar lebih lanjut tentang development economics. Jadi teman-teman nggak harus kemudian harus dapat A semua dari situ, enggak. Orang konsentrasi saya itu saya dapat B- ketika materi pengantar kok kayak gitu, nggak masalah gitu. Saya sombong malah dapat B-. Nggak ada pemateri yang sombong dapat B- saya. Nah, jadi teman-teman itu tadi jangan sampai kemudian frameworknya adalah saya yang nilainya ini saya di konsentrasi ini kak kayak gitu, enggak. Tapi teman-teman harus senang di situ. Yang pertama. Kemudian ketika teman-teman udah senang maka yang lain saya yakin itu bisa mengikuti.
mempelajari masalahnya, isu-isu terkini terkait apa, perkembangan penelitiannya, apa yang ingin kamu selesaikan, itu akan lebih mudah ketika kamu senang. Yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman nulis pendahuluan, yang paling penting adalah be straightforward, enggak kebanyakan ngomong. Kayak gitu. Kebanyakan ngomong, mohon maaf, tapi sering banget ini terjadi. Mungkin kalau teman-teman ada yang KTI dan merasa melakukan dosa ini, nggak apa-apa, saya juga pernah melakukan dosa itu, sama gitu, santai. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman kurangi yang namanya pemborosan kata. Kalimatnya tidak efektif atau kemudian informasinya itu tidak relevan, terlalu umum, dan penjelasannya berputar-putar. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi biasanya ketika teman-teman itu punya sebuah motif, yaitu adalah pengen terlihat panjang. Saya pengen di bab 1 ini padat-padat Kak, biar kelihatan agak panjang. Bab 1 saya itu 3 halaman, latar belakang saya 3 halaman. Saya pengen masukin data ABCDE, saya pengen masukin teori ABCDE di situ. Jatuhnya ternyata data ABCDE yang relevan dengan permasalahan itu hanya B sama C. Jadi ADE itu nggak perlu. Contoh, ketika teman-teman ngomongin, misal tadi ya saya ambil contohnya, misal ngomongin kemiskinan. Teman-teman nggak perlu membuka kalimat itu dengan Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Indonesia itu punya berapa puluh suku. Nggak perlu. Ketika teman-teman ngomongin kemiskinan, teman-teman di kalimat pertama langsung ngomong tingkat kemiskinan di Indonesia itu seperti apa. Kayak gitu. Nanti jadinya pendek, Kak. Nggak masalah. Jangan jadikan yang namanya target itu adalah panjang. Jadi saya sebenarnya sangat nggak suka ketika ada yang bilang kayak minimal berapa halaman gitu. Karena untuk some case, terutama untuk mahasiswa, itu ketika dibilang ada minimal berapa halaman, jatuhnya itu malah nemplok-nemplokin hal yang nggak jelas dan akhirnya cuman penuh-penuh kayak gitu. Saya cukup nggak suka ketika ada aturan seperti itu di lomba gitu. Karena nanti jatuhnya di bagian latar belakang itu biasanya tidak terstate masalahnya apa, kenapa ini urgent, apa yang mau diselesaikan, tapi tiba-tiba muncul latar belakang muncul kondisi ABCD yang tidak relevan. Kemana-mana. Itu yang harus dikurangi. Jadi mohon kalau teman-teman sudah pernah ikut pelatihan saya, jangan sampai ada yang tulisnya kemana-mana aja, be straightforward aja gitu. Kalau memang teman-teman straightforward itu sampai 3 halaman nggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian ya itu tadi, misal teman-teman mau nge-propose misalnya misal nih aplikasi untuk membayar zakat tapi tanpa internet gitu. Jadi aku ya ngerti kayak gitu. Nah, contoh kayak gitu. Nah, teman-teman gitu ya, boleh kemudian langsung mulai dari permasalahannya gitu. Aplikasi pembayaran zakat sekarang itu seperti apa gitu. Permasalahan dari pembayaran zakat melalui aplikasi itu seperti apa sekarang. Mulailah dari situ. Nggak perlu ngomongin revolusi industri 4.0. Nggak perlu ngomongin penetrasi teknologi, itu kejauhan. Itu jangan sampai dia itu piramidnya itu terlalu gitu. Nah, dia memang benar dari general ke khusus, tapi buatlah itu menjadi bismut. Jangan terlalu kemudian gini terus langsung potong. Gitu. Nah itu nggak bagus latar belakangnya. Nah, gimana kemudian nulis dengan straightforward? Kuncinya adalah di poin ketiga. Pastikan kata kunci penelitian Anda itu sudah muncul di alinea pertama atau kedua dari latar belakang. Jangan sampai itu latar belakang itu munculnya itu permasalahan kata kuncinya teman-teman itu muncul di alinea keempat atau alinea kelima, itu bahaya. Misal gini, misal teman-teman mau ngomong masalah kemiskinan gitu. Nah, di awal itu teman-teman berbicara tentang ekonomi pembangunan adalah manusia itu sangat penting untuk dijaga gitu. Kemudian manusia itu kesejahteraannya perlu dijamin. Nah, itu masih sangat-sangat terlalu jauh. Jadi pastikan yang namanya kata kunci ketika teman-teman ngomongin kemiskinan itu sudah terbahas di alinea kedua, paling telat. Alinea pertama lebih bagus lagi, kalimat pertama lebih bagus. Kemudian yang keempat, itu tidak perlu mengajukan pertanyaan penelitian yang terlalu muluk-muluk, terlalu banyak, terlalu atraksi kemana-mana, kayak gitu. Seolah-olah pengen menyelesaikan semua masalah yang ada di bumi, jangan kayak gitu. Dan teman-teman juga ketika sudah membuat pertanyaan penelitian, ketika teman-teman bentuknya itu adalah di latar belakang, teman-teman nggak perlu mengajukan pertanyaan. Lantas bagaimanakah solusi dari hal ini? Tanda tanya. Nah itu nggak boleh.
teman-teman ketika berbicara tulisan ilmiah, jangan kemudian ada question di situ. Kalau teman-teman di judul ada question nggak masalah, tapi ketika di latar belakang itu kadang-kadang ada yang punya penyakit gitu. Jadi di paling akhir sebelum ke subbab selanjutnya setelah latar belakang itu muncul ada sebuah pertanyaan. Lantas bagaimana cara menyelesaikan kemiskinan di Indonesia? Tanda tanya. Nah ini nggak usah. Gitu. Jelaskan aja research question kamu, tujuan objektif penelitian itu di mana. Objektif penelitiannya silahkan dijelaskan di bagian research question aja. Kalau misal format papernya nggak ada pertanyaan penelitian gitu ya, nggak ada. Aku maksudnya kayak pakai kalau karya tulis itu kan ada B pertanyaan penelitian. Kalau nggak ada gimana? Nah itu diparafrase aja, diparafrase menjadi tujuan penelitian. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang tepat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Contohnya itu. Nah, ya itu. Jadi jangan kemudian yang pertama terlalu dan menulis pertanyaan moro-moro ya, moro-moro jauh banget. Tiba-tiba di tengah-tengah apa sih namanya? Di tengah-tengah apa itu namanya? Di tengah-tengah tulisan. Itu jangan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bacalah literatur terdahulu yang relevan untuk menemukan research gap yang tepat. Usahakan literatur yang dipelajari tidak terpaut waktu yang cukup panjang. Standarnya 10 tahun dari waktu tulis. Jadi maksudnya sekarang kita melakukan penelitian 2021, berarti 2020, 19, 18, 17, 18, 19, 15, 14, 12, 11. 2011 sudah paling telat. Boleh nggak Kak pakai jurnal 2005, 98, boleh ketika teman-teman ngambil teori. Kalau teman-teman ngambil hasil, jangan dari tahun-tahun gitu ya. Jadi teman-teman kalau misal mau bahas terkait inflasi, teman-teman mau bahas inflasi terus mau pakai teorinya Irving Fisher kayak gitu. Landasan teorinya salah satu Irving Fisher kayak gitu. Ya boleh teman-teman ambil dari penelitian yang zaman dahulu banget. Tapi itu bedakan antara teori dan studi terdahulu. Jadi ketika kamu mau ngutip sebagai teori kayak itu nggak masalah. Tapi kalau sebagai studi jangan sampai kayak gitu. Ya, caranya misalnya teman-teman sudah mengcopy, cek gitu. Kemudian yang kedua adalah my internet connection is unstable. Yes. Ketika teman-teman udah nemuin topiknya gitu ya, caranya adalah gini. Teman-teman buka Google Scholar atau kalau bahasa Indonesia Google Cendekia atau portal jurnal lainnya gitu ya. Pertama saya sangat mengencourage teman-teman untuk menggunakan jurnal bahasa Inggris. Itu pertama. Kenapa? Karena kualitinya pasti lebih terjamin. Kurasinya lebih tinggi. Tidak sembarangan yang bisa tertulis di jurnal bahasa Inggris. Apalagi nanti kalau teman-teman udah memahami masalah kayak akreditasi jurnal dan lain sebagainya, itu akan lebih baik lagi. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu sedang mengutip jurnal yang kualitasnya seperti apa. Artikel dari jurnal yang kualitasnya seperti apa. Itu penting sekali. Itu pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah teman-teman juga perlu untuk apa namanya tadi ya disort 10 tahun terakhir. Udah tuh. Nah, teman-teman pertama ketika misalnya teman-teman mau bahas terkait kemiskinan, berarti teman-teman search dulu dalam bahasa Inggris poverty. Nah, dari poverty itu kemudian misal nih nggak ketemu gitu ya, tambah satu kata lagi menjadi kata kuncinya teman-teman. Dah kayak gitu. Terus gitu. Nanti baca judulnya relevan apa enggak. Kalau baca judulnya kemudian relevan, download. Teman-teman download banyak tuh. Saya biasanya ketika mau mulai suatu penelitian itu download sekitar 20. Nah, ketika udah 20, saya biasanya terus akhirnya apa? Baca dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi seorang Hafiz itu orang yang malas, gitu. Santai aja gitu. Saya orangnya juga malas gitu. Nah, nggak saya baca dari awal sampai akhir gitu. Kenapa? Karena pasti wasting time. Kalau saya menentukan topik, saya baca dari awal sampai akhir. Tapi baca abstraknya. Teman-teman silahkan kunci, lihat abstraknya. Kalau saya biasanya cara baca itu adalah abstrak, kemudian introduction sedikit, kemudian lompat ke kesimpulan, kemudian lihat metodenya. Kalau saya biasa kayak gitu rumusnya. Tapi ini nggak paten, teman-teman tidak menggunakan itu tidak masalah. Ini cara buat apa? Cara buat orang malas gitu. Jadi biar nggak usah baca dari awal sampai akhir gitu. Karena saya juga tidak merekomendasikan teman-teman langsung baca dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena itu capek. Teman-teman capek bisa jadi nggak dapat apa yang ingin disampaikan dari artikel tersebut.
Udah. Kemudian tadi kan saya bilang tuh di screening. Saya yakin ketika teman-teman nge-screening judul, kemudian lompat screening abstrak, itu pasti ada judul yang ternyata nggak relevan. Hapus. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya nggak pusing. Supaya nggak pusing. Jadi langsung dihapus. Hapus. Saya biasanya screening pertama 20, selesai itu bisa tinggal 12 atau 11 bisa jadi. 8 juga bisa jadi kayak gitu. Nah, maka setelah itu adalah teman-teman itu dari yang tersisa, teman-teman telusuri dia disitasi oleh mana dan dia disitasi. Jadi artikel baru yang menggunakan jurnal yang kita tulis, jurnal yang kita kumpulin, atau kita nelusuri jurnal ini itu mensitasi dari mana. Sebentar. Jadi misal gini contoh. Aku stop share dulu. Nah, misal ya, baik banget ya Allah. Ya ini misalnya kemarin saya pernah nyari financial planning behavior kayak gitu. Nah ini 2016. Berarti kalau saya tadi pakai rumusnya saya ini masih masuk, masih boleh nih. Download kayak gitu kan. Nah, ketika teman-teman udah download gitu kan, terus nanti baca abstraknya gitu. Kalau tutorial download kayak sekiranya bukan sama saya ya harusnya kayak itu. Nah, karena saya juga nggak mau ngajarin hal-hal kayak gini. Nanti ada ini nih, ada konfidensial. Nah, ini 99 nih kayak gini nih. Financial curriculum for teens impact evaluation. Nah, ini nggak masuk kayak gitu. Teman-teman bisa kemudian di range di sini misal 2011 nih, kebiasaan saya 2011 sampai kemudian 2012. Ya. Nah, revisiting the relationship between attitudes and retirement planning behavior, a study on personal financial planning. Tahun berapa? 2012. Masih oke, nggak apa-apa. Karena kemungkinan bisa jadi gapnya belum ditutup. Nah, ketika udah kayak gini, teman-teman selanjutnya adalah baca abstraknya. Abstraknya biasanya free, kayak gitu. Kadang nggak free juga bisa. Nggak, kalau abstrak pasti free, tapi kalau full biasanya nggak free. Dan itulah yang kadang harus menjadi petani alias membaca, tapi saya nggak mau bilang. Teman-teman cari atas sendiri cara membaca, cara membuka jurnal yang tertutup, kayak gitu. Nah, saya nggak membagi ya, takutnya nggak kemana-mana gitu. Misalnya udah dapat nih, terus setelah teman-teman baca, oke nih kayak gitu, bisa nyambung gitu. Nah udah tuh, terus habis itu teman-teman silahkan telusuri terkait topik ini, telusurinya ke belakang dan ke depan. Kalau telusuri ke belakang itu lebih mudah, yaitu adalah teman-teman tinggal baca aja ini ya, ini full retirement and examination factors that influence the decision of return to work, financial service, dan seterusnya. Nah ini teman-teman bisa kemudian menelusuri ke belakang. Nah, yang mau saya ajarin adalah menelusuri ke depan. Menelusuri ke depan itu adalah teman-teman bisa menggunakan ini. Cited by 16 di sini. Kelihatan ya. Atau related article. Juga bisa related article. Itu udah di algoritmanya Google, dia udah menulis mana yang kemudian relate dengan topik tersebut. Terus teman-teman itu bisa menggunakan ini. Cited by 16. Nah, ini kemudian yang tadi mensitasi dari revisiting the relationship between attitudes and retirement and planning behavior kayak gitu. Nah, ini ada beberapa yang, ini pasti lebih baru gitu. Jadi jangan kemudian teman-teman capek nyari nyarinya dengan cara yang sama kayak gitu. Jadi ketika pertama nyari udah oke, teman-teman habis itu cari ke belakang, cari ke depan. Jadi saya itu ketika saya nyari jurnal buat skripsi. Nah, ini jurnal buat skripsi saya. Maksudnya acuannya kan kayak apa sih? Yaitu jurnal acuan kayak gitulah yang diaju untuk model dan kemudian frameworknya itu adalah ini gitu. Kok lama banget ya? Bentar ya.
Nah, ini yang kemarin kemudian saya pakai buat, sekarang udah bisa di copy paste, dulu nggak bisa di copy paste. Ya gitulah, udah lulus baru melihat ya. Nah, ini itu waktu itu saya pakai buat jadi jurnal acuan dari penelitian saya, kayak gitu. Ini cukup aneh, ya namanya cukup, maksudnya topiknya itu cukup tricky, tidak kemudian banyak yang meneliti, kayak gitu. Jadi waktu itu saya, bagaimana cara saya menemukan literatur serupa? Baca di sini. Oh ini 2019. Sedikit. Nah, nanti akan teman-teman di reverse ke referensi yang belakang sini. Kayak gitu. Nah, karena ini 2020, saya rasa ini dia belum disitasi sama yang lain. Oh, udah ada 4. Why people do not adopt the private precautionary mitigation measures. Nah, nih. Demographic perspective conditions of global environment. Why people do not in utero dan seterusnya. Nah, ini teman-teman kalau untuk menelusuri ke depan. Kayak gitu. Jadi teman-teman itu perlu apa namanya, yang penting itu adalah nyari satu utama yang jadi rohnya. Nah, kalau udah dapat satu penelitian akan jadi rohnya yang paling utama, teman-teman bisa kemudian itu tadi baca dalamnya, terus menelusuri yang dia citasi dan juga melihat siapa yang mencitasi dia. Jadi telusuri ke belakang dan telusuri ke depan. Itu caranya, tipsnya untuk mendapatkan research-nya. Terus selanjutnya apa yang terjadi? Harus dibaca, gitu ya, harus dibaca, harus lihat abstraknya. Gitu. Wah, ini nggak ada abstrak ya. Dulu kan masih ada abstrak ya, sekarang nggak ada. Biasanya kalau ada abstrak itu di sini. Kok nggak ada nih ya? Gimana nih? Nah, biasanya nanti abstrak di depan, terus kemudian di kita coba cari yang ada abstrak ya. Financial literacy and financial planning. How are people financially literate in France? We address this question using paper survey and following the Lusardi and Mitchell. Baca dulu sampai sini. Relate gak sama teman-teman maksud? Kalau teman-teman maksud, yang baru download. Oke, gitu. Dan seterusnya. Jadi teman-teman untuk pintar-pintar dalam mencari masalah. Dan ketika teman-teman lagi capek-capek, maksudnya kayak nyari ini kok nggak ketemu ya kak, kok kayaknya bingung nggak jadi gitu, kok nggak ada yang relate, memang susah, saya cuma mau bilang kayak gitu. Jadi itu hal yang wajar, jangan sampai teman-teman kemudian minder cuma gara-gara ngerasa kok kelamaan saya nyari jurnal acuan, nyari topik dan seterusnya, itu memang susah, saya bilang gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah selanjutnya adalah menulis abstrak. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung ketika teman-teman mau memilih sesuatu untuk dijadikan acuan, untuk memilih topik dan sebagainya, itu kemudian teman-teman itu menulis abstrak, membaca abstrak. Tapi ketika kita bicara sebagai pelaku utamanya, abstrak itu saya secara pribadi sampai detik ini saya merasa bahwa abstrak itu diselesaikan di akhir. Gitu. Abstrak itu diselesaikan di akhir. Kenapa? Karena dia merupakan rangkuman. Jadi abstrak itu yang benar dia itu ada dari awal sampai akhir gitu. Latar belakangnya apa? Tapi kalau jenjang bersama enggak sih. Latar belakangnya apa? Novelty-nya apa? Kemudian metodenya gimana yang dipakai? Kemudian datanya apa? Dan kesimpulannya apa? Mari kita coba lihat yang tadi ya, kita balik yang tadi. Mohon maaf nih bolak-balik nih. Nah, misalnya coba kita personal planning attitudes, preliminary study on graduate students. Nah, kalau nek lah ya, maaf ya, ini emang darahnya Jawa 23 tahun di Jogja jadi kayak gini. 22 tahun ya, 22 tahun di Jogja jadi ya kayak gini, masih suka ke bawah bahasa Jawa. Nah, sorry, yang itu gampang karena ada contohnya, ya Pak, ada financial participation. Karena ada partnya. Nah, recent pensions reforms in Italy require individuals to decide whether to participate in pension funds, how much to contribute, and how to invest their wealth, raising concerns about their ability to deal with the financial matters. Ini adalah latar belakangnya, ya. Bagaimana pensiun itu di Italia itu requirement-nya seperti apa, participation-nya itu seperti apa.
gitu ya, how much to contribute, how to invest. Using the Bank of Italy survey on household income and wealth. Nah, ini kan tempatnya ada di metode, ada di bab 3 biasanya. Tapi ada di sini kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang rangkuman. Jadi dia bukan hanya berbicara masalah latar belakang aja. Our empirical analysis shows that most individuals lack knowledge of basic concepts such as interest rate and inflation. Men, the more educated and residents in the center north possess higher financial literacy. Ini hasilnya. Hasil pertama. Hasil keduanya adalah we also find that literacy has a positive and significant impact on the probability of pension plan participation. Nah, ini hasil kedua. Makanya ketika teman-teman membuat abstrak itu harus idealnya itu sudah selesai penelitiannya. Tidak kemudian dibuat di awal. Oke, kita coba kalau pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Motivasi sebagai penentu. Semoga bahasanya Indonesia. Oke, kita baca ini supaya lebih enak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan pelibatan koperasi KSP, koperasi simpan pinjam dalam program KUR dengan ini apa? Tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, tulisan ini menunjukkan pelibatan koperasi membuka peluang terjadinya peningkatan jangkauan KUR untuk sektor produktif dengan distribusi yang lebih merata. Namun demikian, tulisan ini juga menekankan bahwa upaya pelibatan koperasi sebagai penyalur KUR perlu dilakukan secara hati-hati. KUR merupakan produk perbankan yang terikat dengan aturan-aturan microprudentials. Koperasi memerlukan periode penyusunan agar memahami aturan-aturan KUR. Dari perspektif kebijakan, tantangan untuk melibatkan koperasi adalah kemampuan pemerintah dalam menyederhanakan dan mempercepat mekanisme pembayaran subsidi. Nah, ini itu kan sudah sampai hasil dan rekomendasi bahkan. Pemerintah juga perlu memiliki kriteria untuk memilih mana koperasi yang kompeten dilibatkan di dalam program KUR. Tulisan ini merekomendasikan kriteria untuk menyeleksi koperasi didasarkan kepada pertama, memiliki struktur aset dan keuangan yang kuat, kedua, memiliki pengalaman, etc. Nah, tadi bukan hasil. Berarti yang di sini itu kayak lebih ke literatur review ya, kayak gitu, atau permasalahan. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini dia menekanin masalah latar belakangnya, permasalahannya seperti apa, kayak gitu. Nah, baru kemudian di sini dia tulisan ini merekomendasikan kriterianya, apa hasil dari penelitiannya. Output penelitiannya dia adalah rekomendasi, kayak gitu. Nah, jadi di sini udah ada. Maka ketika kita bicara abstrak, ini bukan merupakan latar belakang aja, tapi dia itu merupakan rangkuman dari whole research kita, keseluruhan dari research kita. Oke, nah abstrak itu biasa memuat ini urgensi, tujuan, metode dan hasilnya apa aja. Kemudian yang selanjutnya itu abstrak itu biasanya terdiri dari 150 dari penelitian itu. Kenapa? Bayangkan aja ketika teman-teman tadi contohnya kayak ketika teman-teman memilih penelitian, teman-teman harus saya ajarkan tadi baca abstrak. Nah, berarti ketika nulis abstrak, berarti abstrak itu kemudian harus informatif supaya dalam baca sekilas pembaca itu tahu ini penelitian. Abstrak, kalau teman-teman biasa deskripsi, itu akan disajikan dalam dua bahasa, yaitu adalah Indonesia dan Inggris, atau mungkin di beberapa jurnal ada yang requirement-nya juga sama, seperti itu. Kemudian, kalau beberapa kampus Islam itu lebih keren lagi, ditambah satu lagi versinya bahasa Arab. Gitu biasanya nanti ada bahasa Arab. Nah, kemudian abstrak itu biasanya disertai dengan kata kunci yang merepresentasikan penelitian. Gitu. Jadi ada ya. Ada. Oh, ada. Share lagi, mohon maaf nih lompat-lompat ya. Saya kalau nge-share entire screen tuh agak insecure gitu saya orangnya. Nah,
Ini keywordsnya adalah core, inovasi, kriteria koperasi, UMKM, dan sektor produktif. Jadi dia kemudian punya semacam yaitu guidance bahwa ini bicara tentang apa. Salah satunya itu dari keywordsnya seperti itu. Nah, balik kemudian poin terakhir sih. Nah, penelitian itu juga kemudian biasanya memiliki klasifikasi yang ada di Jalop Classification. Nanti bisa diklik aja Jalop Classification itu seperti apa. Lemot deh, maaf ya. Nah, biasanya dia Jalop Classification itu seperti ini. Teman-teman nih kok dari ekonomi semua kan ini udah biasanya dipakai buat sub-sub ekonomi. Kalau di jurnal-jurnal yang misalnya General Economics and Teaching. Nah, General Economics itu untuk apa? General, Role of Economics, Rational Economics, dan seterusnya. Nah, ini itu biasanya digunakan untuk sebagai keyword. Microeconomics, macroeconomics, econometrics, dan seterusnya. Ini adalah klasifikasi. Itu biasanya mengiringi dari keyword, jadi beda yang namanya klasifikasi dan keyword. Kalau keyword itu biasanya relatif lebih umum, tapi kalau jelnya itu biasanya kayak dia ini bahasannya terkait apa gitu. Jadi biasanya nanti digunakan untuk mengklasifikasikan ke gel classification, bikin teori, comparative games, consumer economics secara teori, consumer economics secara berita. Kayak kriteria klasifikasi dari penelitian yang kita buat. Biasanya nanti masuk ke gel classification kayak gitu. Jadi klik aja di PDF-nya, nanti kan udah saya share ke panitia, nanti teman-teman klik aja di sini akan ke direct ke gel classification. Terus udah habis kayak gitu. Jadi ini materi kita pada pagi hari ini. Jadi saya tadi overall membahas terkait bab 1 dan juga abstrak, walaupun sebenarnya abstrak itu even dia ada di depan, itu idealnya dia disusun paling akhir gitu, karena dia merangkum keseluruhan dari penelitian yang sudah kita buat kayak gitu. Jadi walaupun di depan biasanya seperti itu. Jadi teman-teman perlu tahu aja gitu, jangan sampai kemudian abstrak itu hanya berisi bagian depan-depan aja gitu. Karena dia seharusnya dia itu justru juga memuat dari hasil dan kesimpulan penelitian kita. Itu aja, kurang lebih maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara.